لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, jelang berakhirnya pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, masih ada 20 jemaah yang tertunda keberangkatannya. 20 jemaah yang masih tertunda, diantaranya 10 jemaah sakit dan 10 jemaah pendamping. Pergantian kursi kosong yang ditinggal jemaah sakit sedikit mengalami kendala karena adanya aturan syarikah dan membutuhkan waktu lama untuk mendatangkan jemaah pengganti ke asrama haji. Jemaah tunda berangkat karena sakit akan tetap diberangkatkan bersama kloter berikutnya yang masih satu syarikah. Namun harus dipastikan kondisi kesehatan pulih dan layak terbang. Berdasarkan syarikah, kita itu lebih mudah mencari pengganti, pokoknya yang tersedia ya, terutama di wilayah dekat embarkasi ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu siap untuk menggantikan. Tetapi dengan sekarang itu berdasarkan syarikah, maka kita harus mencarikan yang sama. Nah, oleh karena itu kami merubah jadwal yang semula berbasis kabupaten kota, kami rubah berbasis syarikah. Saudara, 2 lansia jemaah haji asal Kabupaten Bengkulu Selatan dan Lebong meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit King Salman, Arab Saudi. Jaket ada, Pak. Jemaah haji yang meninggal dunia yakni Saidun Basirun, berusia 76 tahun, asal Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Syahrul Hadi, 69 tahun, asal Kabupaten Lebong. Keduanya diketahui memang memiliki riwayat penyakit, namun mereka dalam kondisi sehat saat diberangkatkan ke Arab Saudi. Almarhum akan disolatkan di Masjid Nabawi dan dimakamkan di pemakaman Baqi, Kota Madinah. Udah diambil, Nek, selimut. Ya, selimut. Ya. Jaket ada, Pak. Hari pertama dirawat di ruang perawatan biasa, dan 3 hari selanjutnya beliau karena semakin menurun dirawat di ICU. Sertifikat kematiannya septic shock dikarenakan oleh Sheffer septic dan disebabkan oleh urinary tract infection, yaitu penurunan tekanan darah akibat infeksi bakteri dan kuman yang menyebar ke seluruh tubuh. Dan saudara, seorang jemaah haji kloter 1 embarkasi Makassar meninggal di Madinah. Rahmat Selamat yang berasal dari Maros tergabung dalam kloter 12 berangkat ke Tanah Suci pada 9 Mei lalu. Dari keterangan petugas haji di Madinah, almarhum mengeluhkan sesak nafas pada Rabu sore dan sempat mendapatkan perawatan. Namun kondisinya terus menurun dan meninggal pada Rabu 14 Mei 2025. Hingga saat ini jumlah jemaah haji asal Makassar yang meninggal berjumlah 2 orang. Saudara, Haji Ramah Lansia merupakan program Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan khusus bagi jemaah haji lansia dengan tujuan memastikan kenyamanan dan keselamatan mereka selama beribadah haji. Dan untuk mengetahui langkah-langkah petugas haji untuk kenyamanan jemaah haji lansia, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV ada Melvi Mayfitri dari Madinah, Arab Saudi. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Melvi. Banyaknya jemaah haji lansia yang tiba, bagaimana pelayanan petugas haji di sana? Waalaikumsalam Jihan, selamat sore waktu Madinah. Ya, memang benar sekali hingga hari ini tercatat sudah ada sekitar 247 kloter yang tiba di Madinah untuk membawa jamaah haji asal Indonesia. Nah, dari total jemaah haji yang tiba itu sebanyak 98.000 lebih jemaah. 21.000, hampir 21.000 diantaranya itu merupakan lansia. Nah, memang dengan
moto atau juga Haji Ramah Lansia di tahun ini, di mana Kementerian Agama juga memberikan fokus khusus kepada para jemaah haji lanjut usia, di mana petugas haji juga dimaksimalkan untuk membantu lansia, jemaah haji lansia, mulai dari pendaratan di turun dari pesawat, terus mereka masuk ke ruang tunggu, sampai nanti mereka diantar ke bus dan sampai ke hotel-hotelnya. Nah, dari jumlah petugas sendiri yang ikut membantu, berusaha untuk membantu maksimal seluruh jamaah haji yang tiba di Bandara Madinah khususnya, bisa saya informasikan bahwa berbagai langkah diupayakan untuk menjamin kenyamanan para jemaah haji khususnya lansia, baik itu mereka yang harus menggunakan bantuan khusus dengan kursi roda, atau mereka juga harus dibopong secara khusus gitu, mungkin karena kelelahan atau faktor mereka tidak bisa berjalan karena kondisi fisiknya yang terbatas. Tapi itu bisa dipastikan bahwa bagaimana petugas berusaha untuk melayani jamaah haji yang tiba dan bisa memaksimalkan mereka sampai nanti beribadah hingga puncak haji dan Armusna nanti. Dan informasi lainnya yang juga perlu diperhatikan untuk para pendamping jamaah haji atau jamaah haji sendiri dan juga jamaah haji lansia adalah mengenai perubahan cuaca ya, di mana suhu di Madinah ini sudah sedikit lebih teduh gitu ya, karena udah menjelang maghrib di sini. Tapi tadi siang itu cuaca di Madinah sampai dengan 42 derajat Celcius. Nah, perubahan cuaca antara Indonesia dengan Madinah atau nanti sampai ke Mekah dan di Armusna itu lagi-lagi menjadi concern tidak hanya oleh petugas haji tapi juga para tenaga medis di klinik ataupun juga para dokter yang selalu sedia untuk memberikan fasilitas layanan kepada jemaah haji. Diingatkan bahwa untuk jemaah haji untuk tetap menjaga kondisi fisiknya, cukup istirahat, tidak memaksimalkan tidak memforsir gitu ya, maksud saya tidak memforsir kegiatannya sebelum puncak musim haji atau Armusna nanti. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat masih cukup panjang ya masanya, hampir 3 minggu menjelang puncak haji atau Armusna. Jadi walaupun mereka sudah tiba di Madinah, berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah di sekitar Masjid Nabawi ataupun di tempat mereka beristirahat di hotel, tapi juga tetap harus memperhatikan kondisi fisiknya. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Melvi Mayfitri dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk.